Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di hari Senin dengan Kupat Tahu pastinya bersama Novi hari ini ya teman-teman semuanya. Karena kita sudah lewat jam 4 lewat, tepatnya jam 4 lewat 6 menit gitu kan. Tapi tanpa berlama-lama gitu kan ya. Novi pokoknya mau mengundang satu orang BFF lagi ya kan. Ini asalnya dari Makassar ya guys ya. Terus aku sambil lihat ini dulu dong bocoran. Pokoknya BFF Novi hari ini tuh muda, masih single guys. Jadi kalau misalnya ada cowok ya, terus yang masih single juga nanti bisa ya. Terus udah gitu energetik, suka nyanyi sama nge-MC juga. Hai semuanya, Morowali, wah Medan pada hadir semuanya, semangat pagi semuanya, Karawang pasti pada masih puasa kan? Iya dong, karena bentar lagi ya, nggak berasa kita mau menutup di bulan April, terus udah gitu kita berlanjut lagi di bulan Mei, ya ampun, dan akhirnya mendekati hari Lebaran. Oke, boleh dong teman-teman tulis di komen juga asalnya dari mana ya, sambil aku langsung aja akan memunculkan kayak ini ya, kayak teman muncul gitu. Aku langsung mengundang, kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Regains dan Danan. Hai Regains, selamat pagi semuanya. Gembira banget ya ampun, ini ya senang banget deh kalau misalnya rame kayak gitu. Mona Lisa Makassar. Hai Kak Mona Lisa, upline-ku. Upline langsung. Ya, yes. Langsung downline-nya seperti apa? Regens, kamu kesibukannya apa saat ini, baru-baru ini? Kalau saya sih kesibukanku itu ya mahasiswa ya. Mahasiswa itu saya kuliah di salah satu kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang ya. Saya jurusan teknik jurusan elektro, program studi teknik komputer dan jaringan. Saya masih mahasiswa. Wow. Masih mahasiswa berarti? Mahasiswi? Iya, Kak. Ya. Semester berapa? Kalau saya semester 6. Semester 6 tahun depan mulai tamat. Wah, sudah tamat ya, udah. Regens, itu ngomong-ngomong ya, kamu ngambil teknologi gitu, kayaknya kalau menurut aku gitu ya, cewek gitu kan ya, itu jarang-jarang banget gitu kan ya. Nah terus kamu kenapa ngambil jurusan itu? Apakah karena emang kamu passionnya kamu suka di situ kah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya saya ambil ini jurusanku elektro. Sebenarnya itu bukan karena bukan karena niat sih, bukan karena skill juga, tapi karena ya mungkin Tuhan sudah tempatkan, kamu kayaknya kau cocok di sini, kamu cari pengalaman di teknik elektro saja, karena kamu mungkin sudah pintar kosmetik, karena kamu sudah punya bisnis, jadi tidak usah lagi kamu masuk. Padahal saya daftar itu di administrasi ya, jurusan administrasi, bahkan saya lolos juga di Unhas itu bagian sosial perikanan ya. Kalau misalkan sosial perikanan kalau nggak salah. Nah, di situ saja lulus. Nah, sedangkan saya ambil itu, saya niatnya itu saya mau masuk di administrasi atau di akuntansi, tapi karena rezeki masuk di di mana teknik elektro. Jalani sajalah. Dan juga karena saya kuliah karena memang karena saya kuliah itu karena memang cari pengalaman juga sih, bukan karena cari nilai, bukan sih, karena saya cari mungkin kalau saya kuliah saya bisa mungkin memperbanyak teman, bahkan saya bisa ajak lagi untuk Oriflame gitu. Yeay, kece. Terus ngomong-ngomong, ada berapa orang perempuan yang ambil jurusan teknik elektro? Banyak sih Kak, kalau jurusan elektro itu banyak, karena di kampusku itu ada 6 prodi ya. 6 prodi itu ya 6 jurusan, tapi jurusan itu di prodiku itu ada 3 kalau nggak salah ya, ada listrik, ada PLN, ada juga teknik elektro, ada intinya tentang tentang jaringan gitu, bukan sih jaringan juga sih, tentang teknik elektro lah gitu, komputer gitu. Jadi saya ambil itu di prodi teknik komputer dan jaringan, dan di situ saya
jalankan bisnisku itu ya sambil kerjakan sambil kuliah gitu, sambil kerjakan tugas. Tapi di teknik itu Kak, tugas-tugasnya numpuk. Jadi banyak-banyak yang kuanjar rekrut dan alasan, ya saya kuliah. Saya juga kuliah dong, tapi saya dari SMA ini, saya kerjakan Oriflame, saya tidak pernah bilang, susah sekali jalankan Oriflame, saya lagi sekolah, tapi karena saya butuh uangnya, jadi saya jalankan, gitu. Jadi semua itu dari kitanya sebenarnya, dari kita sendiri sebenarnya sih. Bukan berarti, jangan selalu beralasan untuk, cari alasan untuk bilang, saya lagi kuliah, saya nggak bisa kerjakan Oriflame karena saya sibuk, saya urus ini. Saya juga lurus, sebentar lagi ini saya mau proposal. Jadi saya tidak mau bilang saya sulit, tidak. Saya nggak pernah bilang begitu, Kak. Jadi kalau saya jalankan, ya jalankan. Kalau saya kuliah, gitu. Wow, semangat banget, kelihatan banget sih kamunya. Pokoknya tidak mengenal dengan masih sekolah, kamu lagi dari SMA kamu udah jalanin Oriflame-nya, terus kayak gitu sekarang lagi tetap mahasiswi padahal udah mau nyusun skripsi juga karena tahun depan mungkin udah bisa lulus juga gitu kan ya. Ini tetap aja gitu loh ngejalanin bisnis Oriflame. Jadi pokoknya kuncinya Regens, tidak ada kata tidak bisa atau tidak ada waktu, nggak ada deh yang kayak begitu ya guys ya. Pokoknya tetap aja dijalanin. Lo bilang mau kuliah, gue juga kuliah. Lo bilang mau sekolah, lo bilang mau sibuk, gue juga sibuk, ya kan? Tapi juga sekolah dulu. Buktinya bisa berhasil. Oke, Regens, ngomong-ngomong, boleh deh kenalin dulu untuk semua yang ada hadir di Kupat Tahu hari ini. Silakan Regens. Hai, perkenalan nama ya Kak? Perkenalan Oke, perkenalkan nama saya Regina Sherly Padandanan. Usia saya 21 tahun, asal Makassar. Saya kuliah di salah satu kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Elektro, program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Dan saat ini titel saya seorang director dan sementara kualifikasi senior director. Semoga di closing. Amin. Kapan rencananya closing emangnya Regens? Ya tahun ini Kak. Sisa berapa kali lagi? Sisa berapa kali lagi? 2 kali Kak. Oh, sisa 2 kali lagi berarti kan sekarang bulan April sama Mei ya kan? Berarti Mei bulan depan lah. Berarti pas banget tuh untuk dapat title senior directornya. Amin. Doakan ya teman-teman. Oke, 21 tahun Regens. Regens sempat mikir nggak sih maksudnya karena kamu kan dari SMA kan ya ngejalanin bisnisnya Oriflame ya. Nggak pernah berhenti. Tapi bukannya waktu itu kan harusnya Tapi bukannya waktu itu kan harusnya usianya kan sempat 17 ya bisa ya. 18 kan Kak, 18 dulu, masih 18. Karena harus 18 dulu kalau saya sih waktu masuk itu harus 18. Iya. Usia aku harus 18. Oke, masih 8. Regens sempat putus-putus. Iya, Kak. Iya, sekarang sekarang udah bagus. Kamu waktu pas pertama kali join Oriflame itu memang karena kamu sudah pernah menggunakan produknya Oriflame gitu atau apa? Sebenarnya sih saya waktu join Oriflame itu saya tidak pernah menggunakan produknya, tapi saya punya impian, saya tidak mau menggunakan produk-produk murahan, asik. Dan memang sih Kak, saya dari dulu itu saya tidak pernah pakai makeup, tapi karena Oriflame saya mulai bermake up, mulai belajar make up, mulai belajar ini gunanya apa. Di situ saya mulai menjalankan saya ganti semua produkku itu pakai produk Oriflame. Dan di situ teman-teman, saya bukan bukan berarti saya ini sombong, tidak, tapi karena memang saya bukan berarti saya alergi sih, tapi pernah saya coba pakai produk brand lain, tapi karena memang tidak cocok, saya tidak mau lagi gunakan, jadi saya berhenti dan saya bermimpi untuk menggunakan produk yang mahal. Dan di situ teman-teman, saya dulu belum kenal Oriflame, tetapi saya sering suka sekali namanya jualan. Nah, jualan itu saya pernah kenal namanya online shop. Nah, di situ saya kerjakan online shop. Setelah saya kerjakan online shop itu waktu
sementara mau ujian nasional, saya menjual. Karena saya hobi memang menjual sih, karena saya selalu cerita ke orang lain. Ini kamu beli ini, kamu begini. Saya suka tawar-tawar kan sambil punya teman, sahabat, kan. Jadi kita kumpul-kumpulnya ya bagi-bagian cerita sih gitu. Iya Kak. Oke, berarti kuncinya kamu pertama kali sebenarnya ya join aja gitu kan, karena join aja Kak, karena saya pengen cantik aja. Iya, tapi alasannya join itu awalnya saya nggak kenal Oriflame, tapi karena saya punya teman gerejaku itu senior kebetulan, dan di situ saya lihat kok bisa ya pergi hotel dan pegang papan rekognisi 7 juta. Bohong pasti itu. Bohong. Pak, saya tahu Kak, langsung saya saya DM, Kak, betulan ini dapat 7 juta gitu kan. Nah, pasnya sudah itu dia DM balas DM-ku, dia bilang, betul itu deh, betul. Dan pas bilang, Kak, bagaimana caranya? Saya minta nih bagaimana caranya sampai saya didaftarkan, padahal saat itu saya di Parepare, dan pada saat di Parepare saya langsung ke Makassar untuk ketemu Kak Sari untuk minta diajarkan bagaimana caranya. Awalnya sih diajarkan cara jualannya, belum dapat cara ini sistem rekrutnya, ya bisnisnya enggak, tapi menjualnya, karena memang dia bilang, Dek, kamu bisa dapat 23% dari harga jualannya, jadi kamu jual itu harga di katalog. Betul Kakak, dapat ini uangnya. Kalau misalkan kalau aku jual segini, ada capek kan, nanti capek ongkirnya lagi, antarnya lagi begitu. Jadi panas, jadi kayak apa kayak bilang Dede Kak, nggak rugi jika ini Kak jalankan, karena cuma jual katalognya saja, harga di katalog. Tidak deh, ada harga ini, ada harga membernya 23%. Jadi kalau misalkan dia hitung sampai 100, misalkan deh, nah 100.000 ini uangmu, ini orderannya orang, misal satu produk itu 100.000. Nah, kamu itu 23% itu kamu bisa dapat. Jadi 77.000-nya itu kamu bayar di kantor, yang 23.000-nya itu kamu punya sendiri. Betul itu Kak? Betul. Langsung saya bilang, wih, jadi kalau saya semakin besar harga yang kujual, jadi semakin besar yang ku dapat juga Kak. Iya begitu, karena begitu memang sistemnya di Oriflame. Gitu. Keren banget ini Regen sini. Jadi saya tuh Kak, harusnya kayak harus yakinkan sekali, harus Kak diyakinkan baru saya bisa percaya. Jadi saya juga begitu sama orang lain. Jadi harus diyakinkan bagaimana caranya biar dia juga bisa percaya begitu. Aku kebayang banget gitu kalau misalnya aku ketemu kamu gitu kan, terus udah gitu kamu menceritakan itu, aku tuh kayak yang oke, ya udah kalau gitu aku join kayak begitu gitu. Soalnya aura kamu itu tuh kayak yang ngajaknya tuh ini loh begini gitu, kayak penjelasan tuh benar-benar semangat banget. Jadi gitu. Kayak yakin sekali Kak, yakin sekali. Benar. Oke. Regen, berarti kamu sekarang ada posisinya di Makassar, terus sebelumnya kamu di Parepare atau gimana? Oh tidak, saya memang posisinya domisili di Makassar, tapi karena saya lagi liburan di Parepare, karena ada rumah kakak di Parepare, saya tinggal di Parepare dulu sementara 1 minggu, karena saya sebelum ujian saya liburan dulu Kak, supaya saya refreshing sambil jualan, saya dapat penghasilan tambahan, ya lumayan kan refreshingnya, bertambah duit. Gitu. 21 tahun, sombong banget, gaya banget, liburan dulu, refreshing, bagus. Cakep. Jadi nanti kalau misalkan closing senior directornya liburannya sebelum ujian ke Korea dulu. Amin. Asik, benar. Itu bukan refreshing lagi, itu udah benar-benar melek, soalnya bisa melihat opa-opa, ya kan? Iya betul. Regen, sus ngomong-ngomong, kamu sekarang berapa sih penghasilannya per bulan rata-rata? Sekitaran 4-7 jutaan Kak. Oke, itu 4-7 juta. Aku mau tanya ya, karena kamu tadi bilang aku tuh jago banget jualan gitu, dan ini aku interesting banget gitu kan ya. Karena kamu masih muda banget gitu, dan kamu tuh kayak gak malu untuk jualan gitu kan. Oh, nggak malu, nggak gengsi. Oke, sekarang yang aku tanyain adalah berapa penghasilan jualan kamu setiap bulan? Rata-rata aja. Hasil penjualannya sekitaran 2 jutaan ya, kalau di luar bonus itu 1 bulan 1 jutaan. Bahkan Kak, saya dulu waktu kejar SM itu, saya sakit. Karena kenapa? Saya itu tidurnya jam 4 subuh,
karena saya kejar target saya sakit 7 hari 7 malam tidak pernah makan. Gara-gara apa? Gara-gara saya kejar SM. Jadi pada saat saya sakit itu Oriflame kirimkan uang 6 juta lebih gitu. Wow, 6 juta. 6 juta. Oriflame kasih uang 6 juta. Waktu pada saat sakit. Jadi saya pada saat saya berjuang, saya kerjakan SM saya berjuang sampai saya sakit. Pada saat itu saya 7 hari 7 malam itu saya tidak pernah makan, tidak bisa makan buah karena kenapa? Saya sakit tipes. Ya, saya jatuh pada saat masa pandemi. Betulan, Kak. Saya masa pandemi itu saya jatuh sakit. 7 hari 7 malam itu saya sakit. Dan di situ saya kejar SM dan pada saat itu saya Tuhan itu berikan rezeki sambil saya sakit ada masuk di rekening saya, gendut lagi rekening saya gitu. Jadi tidak sia-sia sakit saya. Tapi ngomong-ngomong Regens, kamu sakit itu karena pandemi kan, bukannya karena kamu ngejar SM terus kamu stres gitu kan, bukan kan? Oh bukan Kak, saya bukan karena masih karena saya juga kerjakan tugas kuliah. Tugas saya jadi pebisnis Oriflame, follow up timku. Jadi saya itu kerjakan dua-duanya. Jadi saya tidak pernah beralasan karena saya memang sedikit lagi nih ke Bangko, sedikit lagi ke Bangko. Regi semangat, semangat. Harus semangat ke Bangko ini Bangko. Oke, guys, Novi Novi ini aja kali ya untuk review lagi. Maksudnya adalah yang tadi Regens ceritain bahwa pada saat kondisi lagi mengejar SM gitu kan, Regens itu sebenarnya dalam kondisi sakit, tapi dalam kondisi sakitnya itu bukan kondisi yang stres gitu kan ya, yang mikirin untuk mau ke SM gitu, bukan, tapi karena memang dikondisikan, kondisi memang dia sakit lagi pandemi kayak gitu kan, terus tapi tetap berusaha, tetap berjuang, sampai akhirnya closing menjadi seorang senior manager, seperti itu gitu kan, karena yang tadi Regens bilang, Regens pokoknya tidak mengenal kata yang aku nggak bisa nih, aku kalah nih gitu loh, aku lelah nih, aku sakit, nggak ada deh alasan-alasan seperti itu buat Regens itu. Sampai akhirnya sakitnya pun malah membawa nikmat karena akhirnya dikirimin 6 juta sama Oriflame. Duit ya, cuan lagi. Terus kamu udah dapat kamu udah dapat apa aja sih dari Oriflame kalau boleh di-share? Kalau saya sih pernah meraih itu Share Your Passion 5 juta ya. Terus saya juga dapat 1 tiket ke Bangkok tapi digantikan dengan 6 juta, 6,5 ya. 6,5. Terus saya juga dapat double cash out 7 juta jadi 14 juta. 14 juta. Iya. Terus mungkin buat apa aja? Kenapa Kak? Buat apa aja? Pertama itu ya saya kasih ke orang tua. Saya sebenarnya sih kalau rezeki ya sebenarnya saya kasih orang tua, saya belikan handphone keponakanku biar dia bisa kuliah sekolah online. Saya belikan handphone. Terus saya bahagiakan diri saya belikan HP iPhone buat diri saya, iPhone 11 ya kan. Apalagi ya, laptop sesuai dengan kebutuhan, sisanya buat masa depan. Sisanya buat masa depan dan jangan lupa transfer juga ke Novi ya kan. Aduh, soalnya semangat banget sih Regens. Harus semangat Kak, harus semangat karena kita ini mau ke Korea. Iya benar banget. Regens, terus cerita dong, kamu rekrut ini enggak teman-teman kampus kamu kan aku tahu biasanya kalau teknik elektro pas segala macam itu kan lebih banyak sebenarnya cowok gitu kan. Nah terus anggapan mereka seperti apa sih? Masih yang kayak ibaratnya, cewek ngapain lo kayak ikut-ikutan ngambil yang buat cowok khusus kayak begitu nggak sih gitu loh. Dan terus mereka tuh kamu rekrut nggak untuk ke Oriflame juga? Atau ada yang beli produk nggak? Sebenarnya sih sudah aku ajak rekrut Kak, tapi mereka nolak. Dia tolak. Teman-teman kampus itu mungkin bisa dihitung 5 jari lah kalau yang join. Tapi karena mungkin banyak, tapi kalau beli produk banyak sekali beli produk. Karena saya juga pakai produknya, jadi kayak kayak misalkan parfum ya Kak, bilang, wih harumnya reggae. Pakai parfum apa reggae?
Gampang, Oriflame. Bawa katalog. Jadi setiap ke kampus itu harus punya katalog, Kak. Bawa katalog. Jadi terserah dia bilang kalau masa Makassarnya itu, ya ada misalnya pebalu Oriflame, ada misalnya pebalu Oriflame datang. Jadi ya kita kalau di kampus itu kan sudah ditahu, apalagi kalau sama dosen-dosen ini sudah tahu. Tapi tidak semua sih dosen, tapi mungkin dosen di prodiku itu mungkin sudah tahu. Kalau saya itu adalah member Oriflame. Sebutan mereka ke Regen apa? Sales Oriflame. Oh. Bilang dong, calon sultan. Asik, calon sultan, betul Kak, betul. Jadi kalau saya datang itu, gini, hai orang kaya lewat, kaya lewat. Iya benar, lihat nih hasilnya nih gitu kan, bisnis di Oriflame. Betul sekali Kak, betul sekali. Apalagi kalau dia lihat di Instagram saya, dia bilang, ih kayaknya dia selebgram deh. Wih, selebgram kayaknya ini. Padahal biasa-biasa lah. Kalau bukan karena Oriflame, mungkin penampilan di feed Instagramku mungkin dah seperti itu. Berarti kamu lebih banyak branding sama rekrutan itu melalui Instagram atau platform lainnya? Kalau saya sih saya lebih fokus di Instagram. Gitu. Dan tapi saya juga tetap aktif di Facebook. Kenapa kamu lebih aktifnya adalah di Instagram? Apakah karena marketnya memang lebih banyak di Instagram? Karena kalau menurut saya sih Kak, karena memang di Instagram itu orang yakin dan percaya semua orang punya. Apalagi anak muda. Anak muda itu paling eksis di Instagram. Instagram itu paling apa ya? Nomor 2 ya kalau di sosial media, karena nomor 1 TikTok. Pada saat pandemi itu TikTok nomor 1. Nomor 2 itu Instagram. Nah Instagram itu ya di situ semua anak muda itu pasti punya. Mulai anak SMA, SMP pun punya loh Kak Instagram. Jadi enggak ada. Tapi memang sih saya memang suka di Instagram. Jadi saya kasih bagus-bagus di feed Instagram, di story. Jadi saya story itu branding itu saya pakai step-step. Jadi misalkan saya bocorkan ya Kak rahasianya di sini. Iya harus dibocorin pokoknya. Jadi sebenarnya itu bagaimana caranya orang mau lihat ya Instagramnya kita. Dulu saya Instagramku itu masih 800 loh teman-teman, 600 atau 200 ya itu waktu SMA. Pada saat saya sudah jadi director, ya puji Tuhan, bukan karena sombong follower sih, bukan karena memang karena kalau bukan di Oriflame itu saya tidak dikenal orang-orang. Saya bukan dikenal siapa, biasa sih. Pada saat saya bilang, kayaknya pernah kulihat di Instagram deh, kayaknya ini begini. Jadi saya memang lebih dominan di Instagram. Nah, di mana cara untuk branding di Instagram itu seperti ini, teman-teman. Pertama, buat story tentang pribadinya kita dulu. Kita lagi, halo guys, kita lagi di sini, kita di sini. Dan pasti mereka kepo kan. Nah, setelah mereka kepo, pasang itu produk-produk yang template-template yang sudah diberikan di komunitas kita. Pasang. Nah, setelah sampai titik-titik, buat lagi, hai guys, kita lagi di sini. Pasti dia kepo, apa yang dilakukan ini? Pada saat story kita kayak titik-titik, kita akan kepo, apa dikerjain ini Rege, bikin ini Rege sampai bisa dapat penghasilan seperti ini? Pasti dia kepo lah. Jadi pasnya sudah lihat story saya dan dia minat dengan produk yang saya jual, pasti dia akan DM, apa fungsinya ini, berapa harganya gitu aja. Langsung saya DM, langsung saya balas, ini harganya, langsung minta WA-nya, langsung saya orderkan dan kirim. Jadi seperti itu. Saya memang lebih suka di Instagram Kak, kalau saya sih. Ya, karena kamu kan kalau misalnya aku lihat kamu tuh lebih pede banget gitu kan, dengan kamu tuh cerita untuk kayak cerita banyak gitu kan ya. Nah sekarang aku penasaran, apakah di jaringan kamu, downline kamu itu sama seperti yang kamu lakukan? Sebenarnya sih Kak, saya juga lakukan seperti itu ke mereka. Tapi karena kalau saya sendiri Kak, prinsip saya, kalau mereka cuek, untuk apa? Kenapa saya mau kejar-kejar orang yang tidak mau? Percuma saya kasihkan semangat untuk mereka, kalau mereka saja tidak mau semangatkan dirinya sendiri. Karena kalau kita mau sukses, kita dulu, bukan orang lain yang harus paksakan kita. Saya dulu Kak, saya dulu itu bukan upline saya bilang, Rege kamu harus ini, Rege kamu harus ini, kamu tidak, karena memang dari jiwa saya itu harus semangat. Karena di Oriflame itu siapa yang butuh dia dapat. Kalau kamu tidak butuh,
out. Jadi saya seorangnya nggak mau paksakan orang, Kak. Kalau memang mau memang kerja, mau dapat penghasilan, ya wajib kerja dong. Jangan karena harus ku begini, harus ku begini. Tidak, saya tidak begitu orangnya, Kak. Saya tidak mau paksakan karena bisnisnya kita itu bisnisnya kita sendiri, bukan bisnis upline atau downline. Gitu. Itu prinsip saya sebenarnya sih. Jadi kalau memang mau semangat ya mungkin, Kak, kalau misalkan saya follow up mereka itu mungkin baru kenalan ya. Kalau saya follow up itu artinya saya kenalan ke mereka. Nah, pada saya kenalkan, terus mereka acukan saya, artinya mereka tidak butuh. Dan pada suatu saat dia butuh, baru saya jelaskan semua begini sampai akhir dan sampai saat ini masih sama-sama. Gitu. Oke, jadi emang benar-benar kamu melihat ya, benar orang ini emang beneran mau nggak sama sejalan sama yang kamu lakukan saat ini gitu kan ya. Terus kalau misalnya memang menemukan downline yang tidak mau jalan ya percuma mau dimotivasi apapun juga ya udah lah ya gitu kan ya. Biarkan saja, hempaskan mereka gitu ya. Hempas, rekrut lagi, hempas, rekrut lagi. Regen, cerita dong. Aku yakin banget teman-teman yang hadir di Kupat Tahu ini kan bervariasi gitu kan ya untuk title-nya atau levelnya, bahkan mereka mungkin baru ada yang join gitu kan. Nah, pada saat kamu kemarin dapat SM ya kan, ngejar SM dalam kondisi sakit gitu kan ya, yang tadi kamu cerita itu kan seru banget. Apa aja sih yang kamu kerjain gitu loh, yang benar-benar apa ya, kayak itu ternyata berhasil buat kamu gitu. Sebenarnya sih saya kerjakan karena memang, Kak, kalau kita kuliah di teknik itu semua tugas-tugas itu semua mata kuliah ada tugasnya. Semua mata kuliah. Jadi saya kuliah itu dari Senin sampai Jumat itu ada semua laporannya. Jadi saya harus buat laporan sambil saya follow up downline, saya mengorderkan downline-downlineku yang di luar daerah, bahkan di Papua itu, Kak, biasanya jaringan kurang bagus. Jadi saya tidurnya itu jam 4 subuh. Gitu. Itu semangatku karena saya waktu semangat itu tidak bilang harus, Kak, seperti ini, tapi karena memang punya impian, karena dari impian itu kita bisa wujudkan bagaimana caranya, cari kesalahannya di mana kesalahannya kita, di situ kita pelajari. Jangan sampai karena kesalahan itu kita langsung down. Nggak boleh begitu. Kalau kita begitu berarti itu artinya kita baper. Kita nggak bisa hargai dirinya kita sendiri. Kita sudah berjuang, tapi karena kita berjuang dengan setengah hati, itu nggak sampai bakalan naik ke puncaknya. Karena dari awal saja mau naik itu masih ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu, jangan dilanjutkan. Karena kalau kamu lanjutkan, suatu saat kamu ketemu dengan something, kayak semacam masalah, terus masalah itu kamu tidak bisa atasi. Nah, suatu saat kamu tidak bisa atasi, kamu langsung drop, langsung turun sendiri. Karena kamu nggak punya proses sama sekali. Jadi kamu langsung drop, langsung nggak bisa ke puncaknya. Jadi kalau misalkan kamu sakit, bukan berarti kamu bilang, kayaknya rezekiku di Oriflame. Tidak, karena kamu punya mindset itu tidak bisa dirubah. Kecuali kalau mindsetnya kamu itu bisa dirubah, bagaimana caranya? Kamu pasti bisa. Gitu. Oke, berarti intinya adalah pokoknya nggak batasin waktu ya. Betul. Karena kamu tadi udah cerita bahwa aku bisa sampai jam 4 subuh, Kak, ngerjain gitu kan. Berarti aku ngambil kesimpulan di sini kamu benar-benar akhirnya udah deh abis selesai kuliah gitu kan ya, ngerjain semua latihan dan tugas-tugas gitu, terus langsung ngerjain Oriflame juga gitu kan, dibarengin kayak gitu sampai jam 4 subuh juga dijabanin gitu sama kamu ya kan. Nah, sekarang adalah gimana caranya kamu menjaga motivasi untuk diri kamu sendiri gitu, untuk tetap stabil, karena kamu tadi bilang kan kamu punya impian gitu kan, dan menjaga kestabilan kondisi kamu itu untuk tetap akhirnya aku harus bisa nih ngejar sampai SM seperti itu. Apa sih yang kamu lakukan untuk memotivasi diri kamu selain why-nya kamu? Motivasi untuk diri saya sendiri sebenarnya, kalau saya tidak kerjakan Oriflame, siapa mau bayar uang kuliah saya? Seperti itu. Itu saja kuncinya. Karena saya kuliah ini bayar uang kuliah sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau saya tidak kerjakan Oriflame, saya tidak bakalan bayar kuliah. Saya tidak akan kuliah. Karena bukan berarti
saya memang Kak dari keluarga yang sederhana, tapi saya mau berusaha mengubah nasib keluarga saya. Bukan berarti saya bagaimana ya Kak, tapi memang saya punya impian karena saya memang dari kecil saya suka cari uang. Dari kecil sudah, dari TK saya suka cari uang karena saya dari kampung Bone, Caming. Nah, di situ di mana banyak sekali kebunnya bapak aku dulu, Kak. Di situ saya petik itu ke coklat, saya pergi ke kebun, saya cari lombok, saya petik, saya jual ke pasar. Karena memang saya dari kecil kerjakan itu Oriflameku, kerjakan dari kecil itu suka cari uang. Gitu. Bahkan Kak, saya pernah membersihkan kandang kambing tetangga karena demi uang 10.000. Saya setiap hari itu kan dapat uang Kak. Karena apa? Karena saya pergi kerja di rumah tetangga, sapu-sapu halamannya, sapu-sapu kandang kambing, kasih makan kambing. Saya seperti itu. Saya tidak pernah gengsi Kak. Mulai dari kecil saya tidak pernah gengsi. Gitu. Wow, guys, dengar ya guys ya, ternyata cerita di balik ini semua jalannya calon sultan ya, 21 tahun dari kecil. Dari kecil ini Regens ini memang sudah terdidik mandiri ya. Betul. Bukan hanya mandiri tapi ibaratnya kayak aku harus bisa untuk mendapatkan uang, aku harus bisa untuk membantu keluargaku, ya guys ya. Dan itu semuanya dikerjain sama Regens dari yang jualan coklat, ya kan, dari kebun bapaknya sendiri, bahkan sampai bersihin kandang kambing tetangga, bersih rumah dengan hanya dibayar 10.000 per hari itu juga sudah pernah dilakukan dan didapatkan dari Regens, tapi tetap tidak malu mengerjakan itu dan akhirnya terbukti lah. Lihat semangatnya Regens hari ini menular banget, tau gak sih? Ini benar-benar membuktikan banget 21 tahun. Biasanya kan anak-anak muda gitu kan ya, aku tuh udah sering banget ya, kayaknya hampir tiap hari di Kupat Tahu tuh sampai yang wow banget gitu loh, karena nggak kebayang aja gitu loh dengan kondisi anak-anak muda yang biasanya masih senang-senang dan masih berharap dengan orang tua, ternyata tuh kalian tuh enggak seperti itu. Wow, Regens, keren banget. Regens harus semangat. Putus. Oke. Halo Kak. Udah balik. Iya, tadi sempat putus-putus, sekarang udah balik lagi. Ya. Oke Kak. Ngomong-ngomong, kamu berapa bersaudara sih Regens? Punya adik, punya kakak kah? Aku bersaudara 4. Saudara saya ada 3, saya anak bungsu. Enak dong kalau anak bungsu mah tinggal minta aja sebenarnya. Nggak boleh. Saya pun tidak pernah punya mindset selalu meminta ke kakak, karena saya sih Kak, saya sebenarnya kemarin saja Kak ya, contoh kemarin saja saya temani kakakku pergi belanja, saya minta sepatu, saya tidak enak hati Kak, karena kenapa? Kenapa Kak minta lagi ini sepatu, padahal bisa aja beli sendiri, tapi karena kayak beda lah kalau diminta sama kakak, tapi hati itu berat sekali Kak, hatiku berat sekali untuk minta sesuatu di kakakku. Jadi saya itu anak bungsu tidak pernah minta-minta, Mak minta kado uangku Mak, saya mau pergi sama teman-temanku, saya tidak pernah saya begitu. Saya Pak begini saya tidak, karena paceku itu udah pensiun di karyawan swasta, dan maceku itu ibu rumah tangga, dan kaceku itu sudah berkeluarga sisa 1 dan sama saya. Jadi saya tidak mau ganggu ekonomi keluarga mereka, karena saya harus punya jiwa untuk bisa bagaimana punya penghasilan seperti itu. Wow, contoh ya guys ya, contoh ini Regens ya hasilnya. Berarti kamu di Makassar ngekos, Regens? Enggak, tinggal sama orang tua. Oh, oke. Kok feedback ya? Jadi aku dengar kayak suaraku sendiri. Aman Kak? Iya, sekarang aman. Enggak, tadi kayak agak feedback gitu. Regens, balik lagi dong. Tadi kan aku ingat
kamu bilang salah satu why yang tadi aku bilang kan, apa sih motivasi kamu sampai akhirnya kamu tuh fokus, sampai akhirnya kamu tuh closing senior manager di saat kamu juga sakit, di saat kamu juga lagi banyak tugas untuk di kampus gitu kan ya. Terus kamu bilang kan salah satunya motivasi, aku harus bayar uang kuliah. Kalau misalnya aku nggak bisa, berarti aku nggak bayar uang kuliah gitu kan. Uang kuliah kamu itu berapa sih harganya? Ya kalau dibilang bukan berarti kecil sih Kak, cuma 2,4, tapi kan setidaknya ya beda lah dengan penghasilan orang kita sendiri dari orang lain, orang tua gitu kan. Dan kalau saya tidak kerja Oriflame, siapa mau bayarkan uang kuliah saya? Itu saja Kak motivasinya. Karena enggak mungkin saya mau minta sama kakakku juga punya keluarga, sudah punya anak. Masa sih saya mau minta ke mereka? Gitu. Saya harus punya motivasi seperti itu. Ya guys ya, jadi Regens ini untuk biaya uang kuliah, biaya sendiri loh, bayar duit uang kuliah sendiri dari hasil Oriflame-an, tahu nggak sih? Dan tadi kalau Regens bilang nggak seberapa sih Kak gitu, tapi kalau menurut aku itu dengan 21 tahun harus mencari uang 2,4 itu tuh nggak mudah gitu loh. Itu benar-benar harus ada perjuangan gitu. Dan ini harus dicontoh sama semua teman-teman dan khususnya apalagi yang masih usianya sama kamu ya Regens ya. Iya Kak. Ini harus benar-benar fokus deh jalanin bisnis Oriflame gitu. Dan yang tadi Regens bilang nggak ada deh, nggak usah pakai alasan gitu kan ya. Pokoknya selagi masih bisa punya waktu yang lebih banyak, apalagi masih single gitu kan. Single kan, single. Yang 4 subuh guys sampai ngerjain Oriflame dan itu akhirnya bisa gitu closing senior manager. Nah, pada saat kamu dari senior manager terus kamu kan maintain untuk menjadi seorang director, ya kan? Dan dapat double cash award lagi gitu kan. Apa aja yang kamu kerjain, Regens? Saya kerjakan itu ya, saya follow up, saya kasihkan tugas ke SM saya, bukan SM sih, calon ya. Intinya kalau ada SM ku itu Kak, kita bagi-bagi tugas. Kita sering training itu di grup, dan juga kebetulan kami di timnya Kak Mona Lisa, dan memang Kak Mona Lisa itu semangat sekali Kak, masih muda juga. Itu upline saya yang buat saya lebih semangat lagi. Kalau mungkin yang Budi bilang kalau mungkin nggak ada muka Mona Lisa, ya mungkin saya tidak sampai segini. Mungkin kita tidak ketemu virtual kayak gini Kak. Kalau kamu Kak Mona Lisa yang buat saya semangat. Rege, Dek, kamu segini lagi, Dek. Oh iya Kak, iya Kak, pasti gitu Kak, pasti bisa. Jadi Kak Mona itu yakinkan sekali lah, Dek, kamu bisa. Padahal itu Kak Mona masih di Toraja, tapi Kak Mona itu yakinkan saya, Dek, kamu SM, kamu director, kamu bisa. Padahal waktu detik-detik terakhir mau closing director, di situ saya stres sekali. Sempat 400 BP jam 8. Di situ kayak saya bilang, sudah kayak deh. Tapi saya bilang karena masih bisa ku jual parfum, wajib ku jual. Dan di situ saya langsung kayak kayak blong, kayaknya selesai kayaknya ini. Nggak bisa lanjut ini direkturku. Tapi karena saya follow langsung telepon Kak Mona sambil nangis. Kak Mona, sisa segini poinku. Langsung bilang, dia bisa sekali tuh, dia kita ketemu di sini, kita ketemu di kafe. Saya pukul 8 itu saya ketemu Kak Mona di kafe. Jadi kita kerjakan sama-sama di situ sampai closing director. Yeay. Dengan supportnya seorang upline ya langsung ketemu gitu kan untuk bantu downline-nya. Wow. Regens, terus tadi kamu bilang kan ngasih tugas seperti apa sih yang kamu kasih? Ya, saya kasihkan tugas, tolong buatkan training biar downline-nya itu kita semakin semangat dan meyakinkan. Intinya kalau kita yakinkan kita bisa, pasti juga mereka bisa. Karena jodoh sebenarnya itu bukan berarti cuma hubungan Kak. Jodoh itu bukan berarti pasangan. Jodoh itu bisa jadi teman tim
tim kerja. Karena kalau kita sendiri, misalkan kita sendiri jarang training, kita sendiri jarang tupo, minimal contoh kecil, kita jarang tupo 200 BP, sama halnya suatu saat dapat tim yang tidak mau tupo 200 BP. Sama seperti itu. Jadi kalau kita rajin 200 BP, yakin dan percaya kita akan selalu 200 BP juga. Contoh kecil itu saja. Jadi cerminan diri, karena jodoh itu cerminan diri. Jadi kalau misalkan kita kita apa ya, kita apa, saya lupa lagi, blank. Karena kalau kita karena jodoh sebenarnya itu bukan cuma pasangan saja, tapi jodoh sebenarnya itu teman kerja. Teman kerja. Jodoh itu misalkan kalau kita baik sama mereka pasti ada feedbacknya, oh baik juga, seperti. Contoh kecil saja itu seperti itu. Oke, tadi kan kamu ngomongin kalau misalnya ya contohnya yang hal kecil adalah kamu harus bisa 200 BP dulu gitu kan, punya 200 BP dulu. Pasti downline itu akan melihat dan akhirnya ikutan. Maksudnya mengikuti apa yang sudah dilakukan upline. Gimana dengan rekrutan? Apakah kamu menargetkan untuk rekrutan diri kamu sendiri dan akhirnya downline kamu pun juga mencontoh kamu? Iya, jadi saya arahkan ke dia, kita harus colek orang yang belum kita kenal, kita follow up mereka yang belum kita kenal. Terserah dia mau percaya atau tidak. Intinya kalau kita punya feed Instagram itu yang meyakinkan, karena contoh kayak Instagram itu sama halnya tempatnya di mana ada bunga cantik yang mekar dan wangi dan pucuknya itu ya, putiknya itu wangi. Ya, putiknya itu wangi, suatu saat ada kupu-kupu yang mau hirup itu putiknya, pasti akan hinggap sampai mereka pergi. Jadi contoh hal kecilnya seperti itu Instagram. Jadi kalau Instagramnya kita indah, bagus, dan positif, yakin dan percaya akan ada suatu saat orang yang akan melihat kita dan mau join sama kita. Jadi saya sarankan ke mereka buat ubah Instagramnya kita, sosial medianya kita itu menjadi seorang member Oriflame. Jangan karena kita member Oriflame, kita pakai brand-brand lain. Mereka akan bingung, ini jualan Oriflame atau apa ya? Kok dia jualan ini, padahal dia member Oriflame. Terus dia member Oriflame, tapi kok nggak pakai produk Oriflame ya? Ih, ini kayaknya kaleng-kaleng deh. Kayaknya ini bukan member Oriflame. Jadi biasanya seperti itu. Jadi saya tanya, saya yakinkan dia buatkan training, yakinkan dia bagaimana caranya biar mereka. Jadi saya kasih tahu Kak, bilang mau buat training apa passionnya biar kamu bisa kuasai di materi itu. Buat mereka meyakinkan. Jadi jangan buat training tapi kita sendiri saja tidak seperti itu. Begitu, Kak. Tiap hari berarti kamu branding di Instagram? Lebih banyak story atau feed-nya? Lebih banyak story. Biasanya kamu bedain nggak? Apa itu, Kak? Maksudnya adalah kalau misalnya untuk Instagram mungkin kamu lebih fokusnya adalah branding mengenai diri kamu sendiri kah? Atau di Facebook? Enggak, pokoknya campur. Mau branding, mau jualan di Instagram? Campur. Saya tidak mau pakai dua akun Instagram. Saya tidak mau pakai dua akun Instagram. Oh, ini untuk jualan, ini untuk pribadi, enggak. Kayak saya campur semua di situ. Terserah, itu pribadi saya semua di dalam situ. Jadi karena kita seorang masih umur muda, ya pasti banyak sekali yang kepo, ya kan. Yakin dan percaya kalau kita masih muda itu banyak yang kepo. Ih, apa yang kerja ini? Apa dia lakukan ini? Jangan sampai dia menjaga lilin. Ya, jadi sebenarnya itu ya aku lakukan ya sesuai. Jangan sampai menjaga lilin. Jadi ya bagaimana caranya aku dapat uangku ya sesuai dengan realita. Ya sesuai dengan yang di story seperti itu. Jadi di story itu adalah pribadi saya. Seperti itu. Gitu. Oke, jadi semuanya ada. Jangan sampai menjaga lilin sampai aku ketawa akhirnya. Aduh, ada aja Regen. Jadi emang masih ada gitu yang mikirin, ada yang kepikiran gitu negatif gitu. Ini anak muda terus duitnya banyak gitu. Emang ada yang begitu ya? Kak, kita ini tidak bisa samakan semua orang itu suka sama kita atau orang tidak suka sama kita. Karena yang lebih banyaknya itu orang yang tidak suka sama kita, orang yang iri sama kita itu bahkan orang itu tidak suka sama kita begitu. Artinya ada orang misalkan dia baik sekali, gay disanjung-sanjung sampai setinggi langit, pas di belakang
hey kamu ngapain gosipin aku, say? Kamu ngapain? Kayak gitu Kak. Jadi tidak bisa ya, maksudku tidak bisa kita tahu orang ini orang baik kah atau orang yang kayak setengah-setengah, karena kita ini bukan apa ya, bukan paranormal yang tahu semua dalam isi hatinya mau baik kah atau tidak kah, intinya ya seperti itu Kak. Kamu ngapain di belakang gosipin aku, say, dengan kejelekanku. Tapi bagus loh Kak kalau kita diceritain dengan kejelekannya, artinya dia perhatikan kita gitu. Kalau saya sih khusus sekali saya kalau diperhatikan. Iya, kan mereka tuh jadi kepo banget berarti kan sama kita kan. Ya udahlah ya, biarin aja gitu kan. Panas-panasin aja lagi ya, saya. Iya, bisa suka, saya suka banget. Regens, kamu nih kan sebagai salah satu upline mungkin yang semangat banget itu. Udah gitu background kamu adalah kamu tuh udah pengalaman bisa jualan karena kamu dari kecil tuh udah biasa banget nyari duit sendiri ya. Terus kalau misalnya downline kamu kan, karena kita tahu kan karakter downline kita ini kan banyak banget, beraneka ragam. Belum tentu adalah sama dengan apa yang kita punya gitu, apa yang kita sudah pernah gitu kan, background kita gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang belum bisa jualan kah gitu kan, kamu seperti apa sih bantu dia? Kenapa Kak? Putus-putus ya? Iya Kak, kenapa? Ya, tadi kan kamu kan cerita, kalau aku nih ngelihat kamu ini adalah sebagai sosok upline yang maksudnya semangat, terus gitu udah pinter jualan gitu, karena kamu dari kecil tuh udah biasa untuk nyari duit sendiri, mandiri banget lah gitu kan. Jadi kayaknya mau jualan pun kayak udah nggak gengsi gitu, kayaknya udah putus aja tali gengsinya gitu kan. Nah, terus kita kan punya jaringan itu, downline kita itu kan tidak sama semuanya seperti apa yang kita sudah pernah lakukan gitu kan. Nah, cara kamu untuk mendekati atau apa ya, mensupport mereka pada saat mereka tuh nggak bisa jualan itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sih aku kasihkan tips, selalu investasi katalog penting. Kalau misalkan member baru ya usahakan 5 pieces doang, nggak usah terlalu banyak. Sebarkan ke orang-orang terdekatnya kita, saudaranya kita, keluarga, tetangga. Ya kalau kita seorang member Oriflame cuma satu katalog, terus kita minta lagi kalau misalkan dia belum dia pilih-pilih produk apa yang dia mau pesan, itu kan susah kalau kita cuma satu katalog. Jadi usahakan punya investasi katalog minimal, karena masa pandemi kita nggak bisa offline, kita pakai katalog PDF atau katalog online, atau biasa kan komunitasnya kita itu di Break Club itu selalu support dengan katalog promo pamphletnya itu bagus banget dan kreatif banget di Break Club Kak. Jadi tiap bulan sebelum awal bulan itu sudah dikirimkan, keren banget. Kalau tips kamu selain maksudnya kayak yang kamu jelasin itu kayak standar lah gitu. Kamu ngasih tahu mereka harus punya katalog apa segala macam, atau yang kita sebut sekarang beauty guide sis. Jangan sedih, harus ingat ya, beauty guide bukan katalog lagi. Iya, betul sekali beauty guide. Oke. Regens, maksudnya kalau tips kamu sendiri gitu kan ya, kamu tuh kasih apa sih ke mereka gitu? Ngasih tahu nggak caranya gimana kalau untuk mendekati orang kah, untuk berjualan kah gitu? Kamu kasih tips nggak sih ke mereka itu? Sebenarnya sih saya kasihkan sedikit, nggak terlalu banyak sih, karena semua orang Kak, bahkan orang itu mungkin ada sudah aku kasih, mungkin mereka tanggapannya itu mungkin ada yang negatif, kan kita nggak tahu. Intinya saya sudah kasih tahu caranya itu kita memperbanyak teman, jangan dulu langsung tawarkan, hey sini ke member Oriflame saya ini, penjual Oriflame, tidak. Tapi kita kenali dulu mereka bagaimana caranya biar kita langsung masuk ke hatinya, bisa berteman baik ke mereka, sosial kita bagus di dalam, ya pasti dia akan kepo, bilang apa kamu bikin, pasti yakin dan percaya sekarang Kak, kalau misalnya kita mau kenalan sama orang, pasti dia bilang, iya apa nama Instagramnya itu, pasti kan kepo, jadi pasti dia lihat, oh member Oriflame. Nah setelah itu langsung masuk ke gawang,
Hai, kamu mau pesan produk Oriflame ya? Lumayan saya lagi promo bulan ini. Selangsung. Seperti itu. Bagus ya masuk-masuknya. Berarti yang kamu lakukan adalah pendekatan dulu itu secara personal ya. Paling tidak ngobrol santai dulu, jangan langsung boom. Mau nggak nih gue jualan ini nih gitu kan ya, itu malah orang kabur. Itu kita bukan jualan obat ya sis ya, kita jualan produk-produk kecantikan ya kan. Dan ini juga ada harganya semuanya. Jadi emang benar-benar adalah pendekatan dulu, ngobrol dulu secara personal ya, terus barulah nanti tukaran nama-nama Instagramnya, terus baru di situ nanti kepo-kepoan, terus baru deh mulai dideketin lagi. Yes, seperti itu sih Kak. Terus kalau misalnya kamu, gimana sih caranya kamu akhirnya, kan tadi udah mereka udah kepoin gitu kan. Nah kamu follow up itu berapa hari sih biasanya? Kalau saya sih follow up itu ya mungkin member baru ya Kak, member baru yang aku follow up mereka. Walaupun ada upline-nya, tetap saya follow up kaki kedalamannya supaya mereka itu kenal, oh ada lagi walaupun misalkan si A ini downline saya, tapi downline si A ini punya downline, tapi saya follow up, tapi dia bilang, wih ada lagi yang follow up saya ini. Jadi mereka itu semakin semangat, ih ada direkturnya, ih bagus kayaknya, ambil tips-tipsnya. Jadi ya saya itu seperti itu. Jadi saya selalu follow up ke kaki kedalaman saya Kak. Ya minimal 5 ya, sesuai dengan waktu saya karena saya juga kuliah. Jadi sesuaikan sesuaikan waktu. Jadi kalau saya kuliah ya kuliah. Jadi saya itu Kak deadline tugas, deadline Oriflame itu saya atur semuanya. Karena kalau kita tidak atur deadline-nya kita itu akan bobol semua. Oke, berarti kamu kan punya to-do list. Berarti kan kamu punya to-do list. Terus kalau misal aku boleh tanya, saat ini dalam kondisi kamu memang lagi nyusun skripsi gitu, itu kan pasti sibuk banget. Berapa jam kamu luangkan waktu untuk Oriflame? Kalau Oriflame sih sebenarnya ya kalau ada waktu kosong saya jalan. Nggak perlu pakai saya santai-santai, nggak perlu saya santai-santai Kak. Saya kalau ada waktu kosong dan sesuai dengan kebutuhan, saya tancap gas, nggak pakai rem. Nggak perlu. Jadi pokoknya nggak perlu pakai waktu saya kayak begini, saya seperti ini. Kalau kita seperti itu, yang kita pasti akan bingung. Yang penting, yang mana yang penting ini, yang mana yang bikin. Jadi kalau misalkan ada ajakan lagi, kita kumpul di sini ya. Ada gini di sini, bobol deh semuanya. Nggak ada jalan saya. Gitu. Jadi pokoknya tancap aja ya. Tancap gas, nggak pakai rem say, biar lebih semangat itu, tancap terus sampai tabrakan. tapi intinya tetap prioritas kamu yang pertama adalah ingin menyelesaikan skripsi kamu dulu dong itu ya, betul, udah pasti. Betul. Terus yang kedua baru kamu ngerjain Oriflame itu yang tadi tancap gas pokoknya ya sampai tancap gas karena kan saya sekarang fokusnya cuma Oriflame. Oriflame kuliah, cuan. Terus rencananya kamu setelah nanti lulus misalnya nih tahun depan gitu kan, terus kamu punya rencana untuk kerja nggak sih? Maksudnya kerja kayak di kantoran lah atau kerja ya kan, apalagi dengan posisi title kamu nanti ya kan sebagai seorang insinyur gitu. Amin. Saya sebenarnya sih Kak, kalau saya jujur, saya nggak munafik. Sebenarnya saya juga mau kerja sesuai dengan titel saya. Suatu saat kalau misalkan titel saya bertahan di Oriflame seperti minimal ya Sapphire atau senior gold director, yakin dan percaya pasti saya akan full time Oriflame. Nggak usah pikirin yang lain. Kalau gitu, saya nggak munafik. Tapi kalau misalkan saya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, ya saya cari pekerjaan, saya nikmati apa yang ku jalani pada saat kuliah, saya kasih ke situ dulu, baru kalau misalkan saya tidak sesuai dengan kebutuhan, saya langsung full time ke Oriflame gitu Kak. Berarti sekarang saat ini kamu masih galau dong? Karena tadi kan kamu sebenarnya pengen juga kerja, tapi kamu sendiri bilang, ya udah fokusin aja di Oriflame-nya, kenapa Regens?
Sebenarnya kalau mau dibilang fokus di Oriflame, Kak, yakin pasti saya fokuskan Oriflame kalau selesai tamat. Iya, Kak. Tapi kalau mau dibilang Regen, kamu mau kerja, jelas lah saya mau kerja. Tergantung dari rezekinya nanti. Kalau misalkan Tuhan bilang kamu full time Oriflame, jalani. Kalau kamu sambil kerjakan Oriflame, kamu kerja, jalani. Karena kita itu tidak bisa membuat tindakan semena-mena, karena yang apa ya, yang menentukan itu Tuhan. Kita itu cuma bisa merencanakan seperti itu. Benar. Saya tidak bisa bilang saya nanti kalau selesai kuliah saya harus full time Oriflame, tidak. Karena saya sudah rencanakan kalau misalkan Tuhan bilang kamu itu kerjakan Oriflame full time saja. Kalau kamu itu bisa kerjakan pekerjaan kantor sambil Oriflame, kerjakan. Saya itu cuma bisa jalani apa yang Tuhan berikan. Saya cuma meminta yang mana sesuai dengan passion saya, seperti itu, Kak. Ya, berarti sekarang kondisinya memang kamu lagi ngejalanin sebagai seorang mahasiswi dan juga kamu fokus dengan Oriflame, ya udah sekarang pokoknya dijalanin aja terus ya kan ya. Benar. Iya, betul sekali, Kak. Nggak berasa ini udah jam 5 lewat, tahu nggak sih Regens? Jadi berarti di Makassar juga udah ada teman-teman kita yang lagi buka puasa, pasti daerah Wita ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya teman-teman. Mereka tuh malah tambah semangat bukanya, soalnya dengerin kamu itu semangat banget gitu, jadi yang ulur gitu. Mungkin kayak sambil gini, Kak, ini Regi bagus sekali nih, semangat sekali jelas. Mungkin seperti itu, Kak. Kalau kita di Makassar. Sambil makan coto, mantap. Makan coto, enak nih. Palu basah enak nih. Palu basah boleh juga, Kak. Palu basah serigala. Aduh. Ada juga lah, Kak, sop saudara. Jadi saudaranya ya, semua itu saudara Ki. Enak Ki. Oke. Regens, makasih banyak udah apa namanya sharing di Kupat Tahu ya, Say. Ya, Say. Jangan sungkan-sungkan undang lagi, Say. Senang banget. Ih, kamu doyan banget ya diundang, Say. Suka banget, Say. Oke, Regens boleh kasih tipsnya untuk teman-teman sore hari ini sebelum kita closing di Kupat Tahu. Sok, Say. Oke, jadi pesan saya buat teman-teman, jalani saja dulu, fokuskan yang kita jalani, jangan karena melihat rumput sebelah lebih hijau, kita langsung lirik ke dia, jangan Say, karena suatu saat kita juga punya seperti rumput yang hijau kalau kita siram rumputnya kita, artinya buat dirinya kita itu jadikan motivasi buat mereka, biar mereka itu saya lupa. Terlalu lama. Intinya, Kak, kalau kita cerita sama saya nggak pernah sedih, nggak pernah bosan, karena ketawa terus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sesuatu yang mungkin isi bagusnya jaringannya, bagus sekali tahu perkembangannya, nggak boleh ki bilang terlalu nggak boleh ki bilang nggak boleh ki bilang sebelah itu lebih semangat, kita tidak boleh, karena bisnisnya kita itu adalah bisnis Oriflame itu bisnisnya kita sendiri, bukan bisnis downline atau upline. Jadi yang mau jalani itu kita sendiri. Gitu. Benar. Jadi kuncinya pokoknya ya, apabila rumput tetangga itu lebih bagus, intinya kita pun juga akan bisa lebih bagus dari rumput-rumput tetangga itu, Say. Ya, betul banget, Say. Oke, kalau kayak gitu, Regen, sekali lagi Novi ngucapin terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Udah mampir di Kupat Tahu di warung aku ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu bye-bye Regens, dan kita bakalan bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau special training lainnya ya. Bye-bye Regens. See you teman-teman. Aku remove dulu ya.
Oke, Shay gitu kan ya. Ya ampun, ini asli seru banget sih. Semangat banget usia 21 tahun, masih kuliah, masih dalam kondisi nyusun skripsi, tahun depan akan lulus ya kan sebagai seorang sarjana. Wah, gila, seorang insinyur ya teman-teman. Karena ngambil jurusannya juga teknologi. Tadi udah banyak dijelasin sama Regens gimana ceritanya dari kecil gitu kan ya. Kalau memang itu dari kecil tuh memang sudah selalu cari duit sendiri, mandiri banget gitu kan, sampai akhirnya sekarang pun ngerjain atau jalanin bisnis Oriflame juga dari SMA usia 18 tahun gitu kan, dan sampai sekarang 21 itu masih tetap konsisten gitu kan. Terus bisa berhasil kemarin menjadi seorang senior manager dan sekarang menjadi director ya teman-teman, dengan dapat double cash award-nya dan penghasilannya sekitar 4-7 juta gitu. Dan untuk urusan jualan mah dia udah jagonya say ya kan, apalagi branding-branding di Instagramnya. Kalau gitu Kupat Tahu akan Novi tutup sore hari ini. Pastikan aja yang teman-teman hari ini nggak ketemu sama Regens, kita tetap akan ada di YouTube Oriflame Indonesia. Pokoknya itu semua dari hari pertama Kupat Tahu itu ada gitu kan ya. Share aja ya, pokoknya ini bagus banget soalnya semua ceritanya itu sangat inspirasi banget gitu, menginspirasi untuk aku sendiri dan pastinya untuk kalian semuanya. Dan kita akan ketemu lagi besok Shay ya, pokoknya jangan lupa di Kupat Tahu 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.